Aloners merupakan film Korea yang disutradarai oleh Hong Sung-eun. Film berdurasi 1 jam 30 menit ini dirilis pada 2021 dan kini dapat disaksikan di Mubi. Film ini dibintangi oleh Jong Da-eun, Seo Hyun-woo, Jang Hak-park, dan Gong Sung-yeon. Aloners bercerita tentang seorang perempuan penyendiri yang bernama Jina, Gong Sung-yeon. Dalam kesehariannya, Jina berprofesi sebagai seorang operator telepon, call center, di perusahaan kartu kredit. Ia terbiasa dengan kesendiriannya, bahkan di jam makan siang ia lebih suka makan sendiri dibandingkan bersama dengan teman-teman kantornya. Saat tak sengaja bertemu dengan teman kantornya, Jina selalu menghindar dan tak menyapa. Pulang dari kantor, Jina juga lebih memilih untuk langsung pulang dan menonton TV di rumahnya. Bagi Jina, mengobrol dengan tetangga bukanlah hal yang menyenangkan. Sikap Jina yang selalu menyendiri dan jarang bersosialisasi tersebut tidak pernah ditentang oleh orang-orang sekitarnya. Hal tersebut dikarenakan Jina selalu mengerjakan tugasnya dengan baik dan tak pernah membuat masalah. Walau begitu, Jina memiliki satu tetangga yang selalu berusaha mengajaknya berinteraksi. Baca juga, suatu hari Jina mendapat kabar mengejutkan bahwa tetangganya yang kerap mengajaknya mengobrol, ditemukan tewas. Mayatnya baru ditemukan 1 minggu setelah ia tewas. Mendengar kabar tersebut, Jina langsung memutuskan untuk membuka kamera yang sebelumnya telah terpasang di rumah untuk mengetahui hal yang terjadi. Bersembunyi di balik tembok keterasingan dan kesunyian yang dibangun dengan hati-hati, Jina berhasil menghindari perasaan sedih, marah, dan hampir semua hal lain dalam debut halus penulis dan sutradara Korea Selatan, Hong Seong-eun. Aloners mengeksplorasi dampak yang berpotensi menghancurkan dari menyangkal waktu dan ruang diri sendiri untuk mengalami rasa sakit dan kehilangan. Film ini pada akhirnya membuat argumen yang jelas tentang pentingnya membangun hubungan yang tulus dengan orang lain. Pada awalnya, Jina tampak puas dengan dirinya sendiri. Dia sangat baik dalam pekerjaannya, menyediakan dukungan pelanggan telepon untuk perusahaan kartu kredit. Dia memiliki apartemen yang bagus. Dan dia tampaknya tidak keberatan makan sendirian selama dia memiliki acara untuk ditonton. Dia impersonal di tempat kerja, tetapi itu menguntungkan dalam kasusnya, karena memungkinkan dia untuk mendengarkan segala macam keluhan, dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Supervisornya memuji dedikasinya, mencatat kepada seluruh staf bahwa Jina hanya mengambil cuti beberapa hari, untuk pemakaman ibunya sebelum kembali dan bekerja lebih keras. Ternyata bagian terakhir lebih merupakan bendera merah daripada pencapaian, karena Jina tidak melakukannya dengan baik. Hidup benar-benar mulai melubangi pertahanannya, ketika dia diminta untuk melatih rekrutan baru yang ceria Sujin, Jung Da-eun, yang tetap ingin menjadi teman Jina. Kemudian dia menemukan bahwa tetangga sebelah yang hampir tidak dia kenal, meninggal sendirian di apartemennya, dan tidak ditemukan selama lebih dari seminggu. Selain itu, rasa frustrasinya terhadap ayahnya, yang tampaknya terlalu mudah berubah setelah kematian istrinya, dan tidak lama kemudian, fasad Jina runtuh di sekelilingnya. Jina tidak biasa dalam ketidaknyamanannya dengan emosi dan interaksi sosial. Terutama di era smartphone dan hubungan virtual, tetapi Hong Seong-eun tampaknya memahami garis tipis antara introversi dan isolasi yang berbahaya. Adegan-adegannya yang lambat, sabar, dan skrip yang cadangan tetapi efektif, dikombinasikan dengan kinerja kuat Gong Sung-yeon secara efektif mendorong pulang pesan Aloners. Sendirian mungkin tampak seperti jalan yang paling tidak tahan, tetapi tanpa seseorang untuk diajak bicara, untuk berbagi makanan, untuk marah dan memaafkan, untuk menyentuh dan mencintai, kita kehilangan bagian penting dari pengalaman manusia. Film ini memang berfokus pada operator call center, yang tinggal di balik tembok ciptaannya sendiri, yang tidak bisa ditembus. Dengan ibunya yang baru saja meninggal dan hubungan yang sulit dengan ayahnya, dia benar-benar sendirian, makhluk rutinitas di tempat kerja dan di apartemen kecilnya. Dia unggul dalam pekerjaan layanan pelanggannya. Penelepon adalah hubungan manusia terdekat bagi seorang wanita, dalam kebiasaan menolak tawaran ramah. Sebuah drama karakter sederhana, kekuatan film ini berasal dari penampilan sentralnya yang kuat dan pengamatannya yang cermat terhadap kehidupan yang dijalani. Ini adalah semacam cerita hantu dan meskipun ada sedikit unsur supernatural dalam cerita tersebut. Hantu sebenarnya adalah Jina, berjalan di dunia seolah-olah dia tidak terlihat.
Penulis Hong Seong-eun membedah kesendirian dan mempertanyakan apakah itu pilihan atau bentuk pengucilan. Ayahnya yang terasing, yang diperankan Park Jang-hak, mencoba memasukkan kembali dirinya ke dunianya untuk menghindari kehidupan menyendiri. Rekan barunya, Soo-jin, adalah seorang wanita muda ceria yang menolak untuk bersolo karir, tidak peduli seberapa dingin bahu yang dia terima. Katalis terakhir tiba dengan kematian tetangga Jina. Seorang pria yang mencari obat untuk kesepiannya dengan putus asa, sehingga itu mengarah pada akhir yang tidak masuk akal. Film ini adalah mediasi yang tidak tergesa-gesa yang memungkinkan kita untuk merenungkan bentuk pengasingan kita sendiri.